Grup Indonesia sudah terbuka, tapi satu detail format Thomas Uber Cup 2026 ini bisa jadi penentu mimpi lolos atau pulang lebih cepat. Benar, karena ajang di Horsens, Denmark, pada akhir April sampai awal Mei itu membawa dua misi, menjaga gengsi dan mengamankan tiket ke babak 8 besar. Yang langsung bikin penasaran tentu hasil drawing, sebab tim putra Indonesia masuk grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Grup yang tampak ramah tetapi tetap menyimpan jebakan. Jebakannya ada pada ritme kompetisi, karena satu kekalahan bisa mengubah arah klasemen. Apalagi Thomas Cup 2026 memakai fase grup yang sangat ketat. Sementara di Uber Cup, tim putri Indonesia tergabung di grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Grup yang menguntungkan namun tetap menuntut fokus. Banyak yang melihat Indonesia berpeluang besar lolos, tetapi syarat Indonesia lolos 8 besar tidak sesederhana menang sekali lalu aman. Nah, disinilah format pertandingan jadi krusial, sebab setiap tim akan menjalani 3 pertandingan di fase grup. Setiap kemenangan memberi 1 poin, dan kekalahan memberi 0 poin. Tetapi poin bukan satu-satunya penentu akhir bila ada 2 tim atau lebih finish setara. Itu berarti jadwal Thomas Uber Cup 2026 harus dibaca bukan cuma dari lawan siapa, tetapi juga dari seberapa meyakinkan Indonesia menang. Tepat sekali, karena setelah poin, penentuan posisi masuk ke selisih partai, lalu selisih game, dan terakhir selisih poin. Jadi, andai Indonesia mengalahkan Prancis, Thailand, atau Kanada dengan skor aman, hasil tiap partai tetap penting, walaupun kemenangan tim sudah dikunci. Banyak penonton sering melewatkan detail ini, padahal dalam satu pertemuan beregu ada 5 partai, yakni 3 tunggal dan 2 ganda. Misalnya Indonesia sudah unggul 3 partai atas Prancis, 1 poin memang dipastikan, tetapi 2 partai sisa tetap bisa mempengaruhi nasib klasemen. Karena itu, pelatih tidak bisa berpikir pendek. Mereka harus menyusun strategi bukan hanya untuk menang, melainkan menang seefisien mungkin. Untuk tim putra, sorotan paling besar jelas tertuju pada duel melawan Thailand dan Prancis, karena di atas kertas, Aljazair adalah lawan yang paling bisa dikendalikan. Namun, laga yang dianggap mudah sering berbahaya, sebab jika ada rotasi berlebihan atau start lambat, selisih partai bisa bocor di akhir grup. Dari sisi putri, pertandingan melawan Taiwan terasa paling menentukan karena kekuatan Kanada dan Australia relatif lebih bisa dibaca oleh Indonesia. Kalau tim Uber Indonesia mampu menahan Taiwan atau bahkan menang, jalan menuju 8 besar akan terbuka lebih lebar dan tekanan laga terakhir bisa turun. Menariknya, publik datang dengan memori kuat dari edisi sebelumnya, saat tim putra dan putri Indonesia sama-sama finish sebagai runner-up pada 2024. Kenangan itu indah sekaligus berat, sebab tim putra kalah dari China di final Thomas Cup, sementara tim putri juga kandas di final Uber Cup. Dengan latar itu, ekspektasi terhadap skuad Indonesia sekarang otomatis tinggi, karena orang tidak lagi puas melihat perjuangan, mereka ingin langkah lanjut yang nyata. Maka, syarat Indonesia lolos 8 besar sebenarnya sederhana, yakni finish di 2 besar grup. Tetapi praktiknya menuntut disiplin dari partai pertama sampai terakhir. Tim putra minimal harus mengamankan kemenangan atas Aljazair dan mencuri hasil terbaik atas Prancis atau Thailand agar posisi 2 besar tidak bergantung pada hitung-hitungan. Bila mampu menyapu 2 kemenangan awal dengan selisih partai bagus, Indonesia bahkan bisa masuk laga terakhir dengan situasi jauh lebih tenang. Sebaliknya, satu hasil seret bisa membuat semua detail berubah drastis, sebab saat poin sama, setiap game yang terlepas akan terasa mahal. Itu sebabnya, format pertandingan Thomas Uber Cup 2026 terkesan kejam, karena tim tidak cukup menang, mereka juga harus efisien dan konsisten. Bayangkan skenario ketika 2 tim sama-sama mengoleksi 2 kemenangan, lalu penentu justru datang dari selisih partai yang mungkin dianggap sepele pada hari pertama. Dalam kondisi seperti itu, 1 tunggal ketiga atau 1 ganda kedua bisa tiba-tiba menjadi pembeda antara status juara grup dan ancaman tersingkir. Indonesia harus belajar dari situasi seperti ini, karena lawan-lawan Eropa dan Asia kini makin berani memaksa laga panjang ketika mencium celah di partai akhir. Jadwal yang padat juga menuntut manajemen energi, sebab 3 laga grup dalam rentang singkat bisa menguras fokus dan fisik. Jadi, membaca drawing saja belum cukup. Kita juga harus melihat bagaimana staf pelatih menyusun urutan pemain, rotasi ganda, dan target kemenangan tiap partai. Kalau keputusan itu presisi, Indonesia sangat layak menatap 8 besar, bahkan membuka jalan memperbaiki capaian runner-up sebelumnya.
Pada akhirnya, Thomas Uber Cup 2026 bukan cuma soal siapa lawannya, tetapi tentang seberapa siap Indonesia menghadapi detail format yang bisa menghukum. Dan justru disitulah dramanya, karena mimpi lolos 8 besar untuk tim putra dan putri Indonesia bisa ditentukan oleh satu partai kecil yang dampaknya sangat besar. Skuad Indonesia hancur lebur di Eropa. Apakah kejuaraan Asia 2026 akan menjadi saksi kebangkitan atau justru pemakaman prestasi kita? Bulu tangkis Indonesia kini diambang kehancuran total setelah tragedi memilukan di Tour Eropa 2026 yang menyisakan duka mendalam bagi pecinta olahraga tanah air. Benar sekali, Bung. Tour Eropa 2026 yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kekuatan justru berubah menjadi ladang pembantaian menyakitkan bagi skuad Merah Putih. Setelah hasil mengecewakan di ajang All England 2026, di mana tidak ada wakil kita di semifinal, kegagalan ini seolah menjadi lonceng peringatan keras akan runtuhnya dominasi kita di kancah dunia. Ada sesuatu yang salah dalam sistem kita yang perlu segera diperbaiki secara menyeluruh sebelum kejuaraan Asia 2026 dimulai di Ningbo. Jika kita mencoba membedah kegagalan ini secara sistematis, poin pertama yang mencolok adalah penurunan drastis performa fisik para pemain unggulan kita saat ini. Di turnamen French Open 2026, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting tampak kehabisan bensin di set penentuan yang krusial. Kecepatan gerak kaki yang biasanya menjadi senjata utama, kini terlihat lamban dan mudah dibaca oleh lawan manapun. Ketidaksiapan fisik ini bukan hanya soal stamina dasar, tetapi juga tentang manajemen pemulihan yang tidak berjalan optimal di tengah jadwal turnamen padat. Lawan-lawan dari benua Eropa kini memiliki sport science maju yang berhasil mengeksploitasi kelemahan ini dengan permainan rally panjang yang menguras tenaga dan pikiran para atlet kita. Poin kedua adalah stagnasi taktik dan strategi di lapangan. Para pelatih kita seolah terjebak dalam pola lama yang sudah dipahami lawan dari Cina dan Korea Selatan. Sektor ganda putra yang biasanya menjadi lumbung gelar juara, kini tampil anti klimaks dan tanpa kreativitas. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Arbianto sebagai pemain senior justru terlihat kehilangan arah saat ditekan lawan muda yang agresif melakukan variasi serangan di depan net. Tidak ada lagi kejutan taktis cerdik yang biasanya menjadi ciri khas unik permainan Indonesia di masa jaya. Kita seolah sedang menonton sebuah drama yang akhir ceritanya sudah bisa ditebak dengan mudah sejak awal pertandingan dimulai di lapangan. Data menunjukkan efektivitas serangan pemain kita turun sebanyak 30% dibandingkan tahun lalu. Di All England kemarin, rata-rata durasi rel yang dimenangkan lawan mencapai angka 42 pukulan, menandakan pertahanan kita mudah ditembus setelah melewati batas ketahanan fisik tertentu. Statistik ini mengkhawatirkan karena bulu tangkis modern menuntut ketahanan mental dan fisik luar biasa tinggi. Kegagalan mencapai babak 4 besar di 2 turnamen bergengsi secara beruntun adalah rekor terburuk dalam 10 tahun terakhir bagi prestasi Indonesia. Jika tren negatif ini tidak segera dihentikan dengan tindakan nyata, peringkat dunia pemain kita akan merosot tajam dan menyulitkan langkah di turnamen besar mendatang. Kini, sorotan tajam publik tertuju pada sosok muda harapan baru, yakni Alwi Farhan. Sebagai pemain masa transisi ke level senior, Alwi memikul beban sangat berat di pundaknya menjelang kejuaraan Asia 2026. Dia diharapkan mampu menjadi sosok penyelamat muka Indonesia di Ningbo nanti. Namun, kita semua harus tetap waspada dan berhati-hati dalam berekspektasi. Memberikan tekanan terlalu besar pada pemain muda bisa menjadi pedang bermata dua yang berbahaya bagi mentalnya. Alwi memang memiliki bakat luar biasa dan determinasi yang tinggi. Namun, dia sangat membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan solid, bukan sekadar harapan kosong dari publik yang sudah sangat haus akan gelar juara. Kejuaraan Asia nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Alwi untuk membuktikan kesiapannya menjadi ujung tombak baru. Terminologi teknis seperti unforced errors dan lack of anticipation menjadi kata kunci utama dalam laporan evaluasi tim pelatih nasional kita. Di Tour Eropa kemarin, jumlah kesalahan sendiri yang dilakukan pemain mencapai rata-rata 15 kali per set. Ini adalah angka sangat tinggi untuk level elit dunia saat ini. Selain itu, aspek mentalitas pemenang atau winning mentality seolah menguap begitu saja. Ketika poin kritis di angka belasan menuju 21, pemain kita sering melakukan kesalahan mendasar hanya karena merasa gugup. Hal ini sangat berbeda dengan pemain Cina yang justru tampil semakin tajam saat memasuki fase kritis pertandingan. Keunggulan teknis saja tidak akan pernah cukup tanpa dibarengi ketangguhan mental yang mumpuni untuk menghadapi tekanan besar di lapangan. Tantangan di kejuaraan Asia 2026 nanti dipastikan akan jauh lebih berat. Selain harus menghadapi kebangkitan pemain tuan rumah Cina, kita juga harus mewaspadai kekuatan Jepang dan India yang semakin solid.
Ningbo akan menjadi medan tempur yang sangat menentukan nasib bangsa. PBSI harus berani melakukan langkah-langkah radikal, termasuk merombak program latihan dan memperkuat tim psikologi olahraga. Kita tidak boleh lagi merasa sebagai negara kuat yang tidak tersentuh oleh kekalahan. Era itu sudah berakhir, dan sekarang waktunya bekerja keras dari titik nol lagi demi mengembalikan martabat bangsa. Apakah memberikan beban sebagai penyelamat tunggal kepada Alwi Farhan adalah keputusan tepat di saat para senior sedang terpuruk hebat? Mari kita diskusikan nasib olahraga kebanggaan ini dengan kepala dingin namun tetap penuh semangat melihat Indonesia kembali berkibar di podium tertinggi dunia. Teruslah memberikan dukungan terbaik bagi atlet pejuang bangsa agar mereka bisa kembali memberikan yang terbaik di setiap turnamen. Mari kita nantikan kebangkitan skuad Garuda di Ningbo nanti dan terus kawal perjuangan mereka sampai akhir yang manis.